Bang, bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Bapa di surga itu? Makanya Bapa di surga itu mengutus anaknya, Mesiasnya ke dunia. Nah, bagaimana cara kita beribadah atau menghambakan diri? Ya, menghambakan diri kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, menjalankan perintah-perintah Yesus, itu sebenarnya adalah sama saja kita menghambakan diri kepada Bapa di surga. Mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Bapa di surga. Alkitab tidak pernah menyamakan menghambakan diri kepada Yesus sama dengan kepada Bapa. Yesus sendiri membedakan secara tegas antara dirinya dan Bapa. Yohanes 12:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jika Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, maka Yesus bukan Allah yang disembah. Yesus tidak pernah meminta disembah sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus selalu mengarahkan ibadah kepada Bapa. Matius 4:10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Yesus tidak pernah berkata, "Sembahlah aku." Yesus berkata, hanya Allah yang disembah. Mengikuti Yesus tidak sama dengan menyembah Yesus. Ini titik kunci yang sering dicampur adukan. Alkitab jelas membedakan ketaatan dan ibadah. Yohanes 15:28. Bapa lebih besar daripada aku. Jika Yesus lebih kecil, maka Dia tidak setara, Dia tidak satu hakikat, Dia bukan objek ibadah. Yesus adalah utusan, bukan Tuhan yang disembah. Yesus sendiri menyembah dan berdoa kepada Bapa. Lukas 6:12. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pertanyaan logis, jika Yesus adalah Allah, kepada siapa dia berdoa? Allah tidak berdoa kepada Allah. Bahkan, Yesus menyuruh manusia berdoa hanya kepada Bapa, bukan pada Yesus. Matius 6:6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Roh Kudus pun bukan objek ibadah. Tidak ada satu ayat pun yang berkata, sembahlah Roh Kudus. Sebaliknya Roh Kudus berfungsi sebagai penolong, bukan Tuhan yang disembah. 11. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Yang tidak berbicara dari dirinya sendiri jelas bukan Tuhan. Yang tiga itu satu tidak pernah ada di Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang berbunyi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Sebaliknya, Alkitab berkata, 1 Korintus 8:6, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Satu Allah sama dengan Bapa, bukan tiga.